Jokowi mengamankan dinastinya dengan terus melontarkan wacana Anak banteng menggonggong lagi. Makin lama anak banteng makin kepanasan. Apalagi ditambah Pak Jokowi safari ya keliling di beberapa daerah di negara Republik Indonesia nih. Anak banteng tambah panik. Anak banteng, kalau panas sekali kau rasa masuk kulkas biar dingin, ya masuk freezer kau, bekukan sekalian diri kau itu. Kasian kalian yang hidup kalian ini. Kalian ini ya kader-kader banteng. Kalianlah ya yang menghancurkan partai kalian sendiri dengan gonggongan kalian setiap hari kepada Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi dia rileks saja, tak pernah sedikit pun Pak Jokowi menyinggung siapapun. Tapi kalian partai ya kan banteng ini tiap hari menyanyi di media sosial merendahkan Pak Jokowi. Itulah kebodohan daripada kader dari ya banteng. Semakin banyak kalian bernyanyi, semakin dicintai rakyat Indonesia Pak Jokowi. Kalau aku ketumnya ya kan, orang kayak kau gini ku pecat dari kader PDI Perjuangan, gak guna, hanya memperburuk ya kan partai sendiri. Ini mak ketum kalian ini entah kemana ini, mungkin gak pernah ditengoknya nih kader-kadernya seperti ini. Merugikan dia nih sebenarnya kader kayak gini. Kata anak banteng satu nih, Jokowi mengamankan dinastinya dengan terus melontarkan wacana Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Pak Jokowi melontarkan Prabowo Gibran 2 periode, masalah kau di mana? Sah-sah saja, tidak ada yang bisa melarangnya. Ya, kenapa berharap kau? Nanti di 2029 Prabowo Subianto bersanding dengan Puan Maharani. Takut aku kalah. Pening Pak Prabowo. Karena Prabowo Subianto menang sewaktu bergandeng sama Gibran. Ya berapa kali Prabowo Subianto ikut pemilu capres. Kemarin tuh sama Megawati, ya kan cawapresnya kalah juga. Sama Gibran baru menang. Jadi kalau seandainya ya Pak Prabowo memilih orang lain, ya kan aku rasa sanksi juga nggak mungkin. Pasti Gibran juga. Jadi tetaplah kau di situ menggonggong ya kan sampai 2029. Kata dia tidak ada alasan masuk akal untuk mendukung wacana itu. Ya nggak masuk akal kau. Kenapa kau melarang wacana ya dukungan Prabowo Gibran 2 periode? Kata dia kecuali kelicikan ambisi kekuasaan. Yang licik ambisi kekuasaan siapa? Bukankah dari partai kalian? Ah, kau pikir mak banteng gue itu nggak licik? Nggak kelicik ambisi kekuasaan, anaknya, cucunya, semua ikut di politik. Siapa yang licik? Siapa yang gila kekuasaan? Kalau mau bicara itu dipikir dulu, jangan selembus saja kau. Kata dia kan Presiden Prabowo harus waspada dengan kelicikan Jokowi yang biasa berkhianat di ujung jalan. Sejak kapan Pak Jokowi berkhianat? Bapak Joko Widodo lebih baik berkhianat ya dengan partai PDI Perjuangan daripada berkhianat kepada rakyat Indonesia. Bukankah tuh ketum kau juga pernah mengkhianati Prabowo? Ngapain pula kau nasihati Prabowo? Kau nasihati aja lah ketum kau. Ya, Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu best friend. Gak mungkin bisa kau laga-laga, ya. Jadi kau itu duduk manis saja, kau minum kopi, agak jauh sedikit pengopinya. Ini kau kata dalam tempuruk, baca teks kau ya kan, untuk buat video. Kasian kali hidup kau. Kata dia pengkhianatan Jokowi pada PDI Perjuangan dengan kamuflase retorika seperti sedang diulang kepada Presiden Prabowo. Pak Jokowi bukan pengkhianat, ya. Pak Jokowi ya kan sama Prabowo itu berteman, sudah aku bilang sama kau. Sewaktu Pak Jokowi menang di Pilpres ya melawan Prabowo Subianto 2019, Pak Jokowi sowan ke rumah Pak Prabowo, diangkat Pak Jokowi jadi menteri karena mereka bersahabat. Mereka tidak mungkin berkhianat satu sama lain. Kalau partai kau, yakin aku. Kalau Pak Jokowi nggak yakin aku. Kata dia semoga bisa diambil pelajaran. Iya, semoga bisa Pak Prabowo mengambil pelajaran. Ya, takutnya nanti kalau bersanding sama yang lain Pak Prabowo kalah di Pilpres. Karena selama ini Pak Prabowo tidak pernah menang. Kalau wakil presidennya orang lain. Pak Prabowo menang menjadi presiden sewaktu bersanding dengan Gibran. Jadi aku rasa wajar-wajar sajalah kalau Pak Prabowo bersanding dengan Gibran, ya kan?
Kata dia, Jokowi seperti terus memaksakan Gibran menjadi pasangan Prabowo, bukan karena kompetensi, tapi karena Gibran anaknya Jokowi. Oh, enggak seperti itu. Yang meminta Gibran ya untuk bersanding dengan Prabowo Subianto adalah Prabowo sendiri. Kalau enggak, belum tentu Prabowo menang. Ya, Pak Prabowo tidak akan mau mencalonkan diri jadi capres kemarin di 2024 kalau tidak bersanding sama Gibran. Jadi kalau kali ini Pak Prabowo ya kan tidak mau bersanding dengan Gibran, nggak mungkin. Aku yakin Prabowo Subianto ya sama Gibran itu 2 periode. Siap-siaplah kau kalah lagi. Kemarin 16%, takut aku 6%. Kata dia, Jokowi menjadi presiden 2 periode, wapresnya saja beda. Sebelumnya dengan Pak JK, kemudian dengan Abah Kiai Ma'ruf Amin. Lantas mengapa dia mau memaksakan Prabowo 2 periode untuk terus bersama Gibran? Lah, kalau sudah tidak cocok ngapain disamakan? Dulu Pak Jokowi sama JK, ya kan tak bagus sih JK bekerja. Itu karena ngapain dipelihara? Kalau Prabowo Subianto dengan Gibran mereka klop, cocok. Ya kan? Yang satu menghandle di luar negeri, yang satu menghandle di dalam negeri. Jadi apa yang mau sibuk-sibukkan? Pak Jokowi tidak pernah memaksa. Pak Jokowi tidak pernah menyodorkan Gibran untuk menjadi calon calon wakil presiden Pak Prabowo Subianto kok. Pak Prabowo yang meminta. Dan kali ini kalau Pak Jokowi bersuara, apa salahnya? Ya kemarin Pak Prabowo yang minta, kali ini Pak Jokowi yang bersuara. Biasa itu brother. Ya, buang kebencian. Udah aku bilang tadi, kalau panas sekali kau rasa, masuk kulkas kau, biar sejuk sedikit. Gue kata dia kan, lantas mengapa dia mau memaksakan Prabowo 2 periode untuk terus bersama Gibran? Gak masuk akal. Yang gak masuk akal tuh apa? Otak kau. Gak ada pikiran kau. Ya masuk akal lah. Kalau Prabowo Gibran 2 periode, kenapa pula gak masuk akal? Yang gak masuk akal itu kau memaksakan diri untuk ya Pak Prabowo tidak memilih Gibran sebagai wakilnya di Pilpres 2029. Kenapa? Udah aku bilang tadi. Niat kali kau, Puan Maharani, jadi wakil Pak Prabowo. Takut aku kalah. Kata dia, Pak SBY jadi presiden 2 periode, wapresnya juga beda. Pertama dengan Pak JK, kemudian dengan Pak Budiono. Tuh kan Pak JK diganti lagi kan sama SBY. Karena JK mungkin nggak tahu kerja. Sama dengan Pak Jokowi. Pertama dengan JK ditukar juga. Berarti si JK yang bermasalah. Kata dia, nah Pak JK periode kedua, Pak SBY kemudian bertarung menjadi capres melawan Pak SBY di Pilpres 2009. Melihat pengalaman sejarah politik ini, Gibranlah yang paling potensial menjadi penantang Prabowo pada 2029. Oh, belum lagi saatnya. Gibran biar aja jadi wakil Pak Prabowo, ya nanti aja. Itu bukan urusan kau, itu urusan nanti ya Pak Jokowi. Jadi kau nggak usah ngatur-ngatur Pak Jokowi karena kau bukan siapa-siapa. Kata dia kan, bukti lain wacana Prabowo Gibran 2 periode juga ditolak mentah-mentah oleh parpol-parpol koalisi di pemerintah. PKB sudah menolak, Demokrat juga, Golkar juga. Kenapa? Karena ketua-ketua parpol itu ya kepengen juga menjadi cawapresnya Prabowo. Berarti ada kecemburuan. Mereka kepengen jadi cawapres Prabowo. Iya. Tapi apakah mereka bisa menjamin Prabowo nanti menang? Belum tentu. Buktinya selama ini Prabowo tidak pernah menang, kecuali bersanding dengan Gibran. Apakah ya dari PDI Perjuangan juga menginginkan Puan Maharani bersanding dengan Prabowo Subianto? Pak Prabowo tetaplah bersama Gibran, Pak. Kalau Bapak bersama Gibran di 2029, ya bisa-bisa Bapak menang 90%. Terus kata dia, dalam hati mereka pasti ada panas yang membara pada Jokowi yang mau terus memaksakan dukungan anaknya seperti 2024. Namun keuntungannya tetap diambil Jokowi. Ngapain kalian panas? Yang memilih Prabowo Subianto, kenapa kalian panas? Ya, bisa nggak jamin kalau seandainya ya Pak Prabowo bersanding dengan Puan Maharani atau dari parpol yang lain tuh, bisa nggak kalian menjaminnya menang? Belum tentu. Makanya untuk safety-nya ya biarlah Prabowo Subianto dengan Gibran 2 periode. Kau duduk sajalah manis menonton nanti kisah selanjutnya. Ya, sekali lagi kalau panas sekali kau masuk freezer kau sekalian berbeku. Buang kebencian.